Selamat pagi semuanya, kembali lagi dengan saya Pak Dewa Madisuatnya. Nah, kali ini kita akan belajar IPA tentang klasifikasi makhluk hidup, part 2. Oke, jadi pertama kita awali dengan pembahasan tujuan pembelajaran. Jadi, dalam pembelajaran kali ini, kalian itu diharapkan mampu menggunakan teknik kunci determinasi sebagai dasar pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, apa sih itu determinasi? Nanti bakal kita bahas. Terus selanjutnya siswa mampu menyebutkan bagian-bagian mikroskop. Nah, untuk prakteknya nanti ketika kita tatap muka. Jadi, kunci determinasi dalam klasifikasi makhluk hidup itu merupakan daftar ya, daftar ciri-ciri yang disusun secara berurutan untuk menemukan nama spesies suatu makhluk hidup. Nah, kunci determinasi ini bersifat dikotomis. Dikotomis ini dari kata dikotom. Di itu artinya dua, kotom itu artinya cabang. Jadi dikotomis itu adalah dua cabang. Jadi nanti ya benar atau ya tidak kayak gitu. Terus kunci determinasi dengan dikotomi itu berupa urutan nomor yang memuat dua daftar ciri makhluk hidup untuk dijawab ya atau tidak nih. Dijawab ya atau tidak. Nah, contohnya itu kayak gini nih. Misalkan kita punya di sini beberapa jenis tanaman, ada lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, sama melinjo. Nah, di sini kita udah punya beberapa pertanyaan nih. Contohnya pertanyaan yang pertama itu di sini adalah berspora untuk 1A. Terus tidak berspora untuk 1B. Jadi di determinasi ini kalian itu harus buat ini 1A 1B-nya. Ini harus benar. Jadi misalkan berspora tidak berspora. Ini kan ya punya spora atau tidak berspora. Terus selanjutnya itu ada juga pertanyaan lainnya berbatang jelas, tidak berbatang untuk yang berspora. Terus berbiji tertutup atau berbiji terbuka. Untuk 3A sama 3B. Terus yang tadi berbatang itu 2A sama 2B. Terus biji tertutup itu dibagi lagi. Jadi berkeping 2 sama berkeping 1. Nah, berkeping 2 itu dibagi lagi. Berbunga kupu-kupu sama berbunga trompet. Nah, ini contoh determinasi yang sederhana. Contoh kunci determinasi yang sederhana. Jadi, misalkan kalian punya tanaman-tanaman yang tadi sudah disebutkan, ini semua. Nah, kalian kita ambil contoh satu di sini, lumut. Misalkan di sini lumut berspora atau tidak berspora. Nah, lumut itu tumbuhan tingkat rendah. Jadi dia masih menggunakan spora untuk proses perkembangbiakannya. Jadi dia ke sini. Jadi kita tuliskan di sini misalkan lumut itu dia ke sini. Jadi 1A. Lumut itu 1A. Terus udah ke sini dari berspora ini dibagi jadi dua kan ya. Berbatang jelas sama berbatang tidak berbatang jelas. Maksudnya dia punya batang sejati sama nggak punya batang sejati. Nah, karena lumut masih sangat sederhana, jadi lumut itu masuknya ke yang 2B. 2B. Nah, kita ambil contoh sekarang yang lebih jauh ya. Contohnya misalkan terong. Nah, terong itu kan punya bunga. Jadi dia tidak berspora. Perkembangbiakannya tidak dengan spora. Jadi dia ke sini. Misalkan terong, kita tulis terong itu tidak berspora. Dari tidak berspora dibagi jadi dua. Berbiji tertutup sama berbiji terbuka. Nah, terong dia kan punya bunga. Berarti dia berbiji tertutup. Awalnya 1B, terus ke 3A, terus nah di berbiji tertutup ini dibagi dua lagi, 2 atau 1. Nah, terong itu adalah berbelah dua, dia adalah tumbuhan dikotil atau berkeping 2. Ingat di artinya 2. Nah, berarti selanjutnya itu adalah 4A dan
Bunganya kayak apa? Nah, bunga terong itu bentuknya kayak trompet. Berarti 5B. Nah, ini adalah kunci determinasi dari terong 1B, 3A, 4A, dan 5B. Nah, ini masih sederhana banget ya. Dan ini dibuat jelas bentuknya kayak bagian kayak ini. Tapi sebenarnya kunci determinasi itu bentuknya kayak gini. Nah, gini. Jadi nanti di dalam buku determinasi itu isinya list kayak gini sampai satu buku. Jadi dengan menggunakan buku tersebut kita bisa menentukan suatu spesies dia itu tergolong dari kelas apa, kerajaan apa, dan spesies apa. Jadi gampang ya menentukan satu spesies namanya apa dengan menggunakan kunci determinasi ini. Gitu. Nah, dengan menggunakan kunci determinasi ini juga ilmuwan-ilmuwan atau peneliti itu bisa menemukan spesies-spesies yang baru dengan mudah. Jadi kalau misalkan dia lewat ke sini, kok bukan itu? Ternyata itu merupakan spesies baru, kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan ada makhluk kecil atau makhluk renik, di sini renik. Renik itu apa? Renik itu artinya mikroskopis. Mikroskopis itu artinya kecil sekali. Kecil banget. Jadi dia nggak bisa dilihat dengan mata biasa atau mata langsung. Nggak bisa dilihat dengan mata langsung. Jadi dia perlu alat bantu. Nah, nama alat bantunya itu disebut sebagai mikroskop. Nah, benda-benda kecil yang cuma bisa dilihat pakai mikroskop itu disebut sebagai benda yang mikroskopis. Kayak gitu. Benda renik itu adalah benda mikroskopis. Cuman bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Oke, kita lanjut. Nah, mikroskop itu bentuknya kayak gini. Mungkin kalian udah pernah lihat di sekolah, di SD. Mungkin. Nah, mikroskop ini terdiri atas beberapa bagian. Banyak bagian deh. Yang pertama itu dari sini. Mikroskop kan pembesar ya, mirip kayak kaca pembesar lah mikroskop itu. Cuman dia bisa memperbesar lebih kuat lagi, lebih hebat lagi. Nah, kenapa? Karena dia punya dua lensa di sini. Dia punya lensa okuler sama lensa objektif. Nah, lensa okuler ini adalah lensa yang dekat dengan mata. Jadi, kalian itu ngelihatnya dari sini nanti. Ini misalkan mata kalian. Nah, ngelihatnya di sini. Di lensa okuler. Sedangkan lensa objektif itu adalah dari kata objek. Jadi lensa yang dekat dengan objek. Jadi ntar objeknya ada di sini. Kalian letakkan di sini si objeknya. Nah, kalau misalkan tabung, ini fungsinya untuk menghubungkan antara lensa okuler dengan lensa objektif. Dia dihubungkan oleh tabung ini. Nah, selanjutnya revolver. Revolver ini adalah punya fungsi buat muter atau mengganti kekuatan dari si lensa objektif ini. Kan ada 3 nih di sini. Nah, kalau revolvernya diputer, nanti bisa berubah perbesarannya. Bisa 10 kali, bisa 100 kali, bisa 40 kali gitu. Nah, di sini ada meja benda atau meja objek. Itu di sini adalah tempat menaruh si objeknya. Terus di sini ada kondensor. Kondensor itu adalah yang fungsinya untuk mengatur cahaya. Kalau diafragma itu untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk. Kalau cermin itu fungsinya untuk mengatur arah cahaya. Jadi ntar cahaya itu harus kalian arahkan. Gimana caranya kalian gerak-gerakan ini cerminnya di sini. Kalian gerak-gerakan gimana caranya supaya cahaya matahari atau cahaya lampu itu bisa ke sini. Jadi dia menerangi si objek ini supaya dia bisa terlihat, supaya terang. Nah, terus ada skrup pengarah kasar. Ini fungsinya buat naik turunin. Jadi buat memfokuskan, tapi memfokuskannya cepat gitu, kuat. Nah, kalau misalkan pengarah halus itu pelan. Jadi pertama kalian itu gunakan yang kasar dulu kalau mau pakai mikroskop. Gunakan yang kasar dulu, kalian dekatkan dengan si objek ini pelan-pelan ya. Terus baru kalian angkat pelan-pelan ke atas dengan menggunakan skrup pengarah halus ini.
secara perlahan sampai objek terlihat dengan jelas. Nah, gitu caranya. Terus di sini ada pegangan. Jadi cara ketika kalian mengangkat mikroskop itu adalah tangan kanan kalian itu megang di sini. Tangan kalian megang di sini, di pegangan ini, dan tangan kiri kalian itu nahan di sini. Gitu. Jadi tangan kanan di pegangan, tangan kiri megang kakinya ini. Nah, terus ada pegangan sedia atau pegangan objek. Jadi fungsinya itu untuk jepit objek. Terus ada sendi inklinasi itu buat muter. Jadi ini bisa ke sini, bisa miring. Pengatur kemiringannya lah. Itu disebut sebagai sendi inklinasi. Nah, sekian aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa cuci tangan setelah menonton video ini. Dan kalau keluar, gunakan masker untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Oke, sekian dan terima kasih.